Halo guys, jadi kembali lagi bersama saya Putu Wisnu Arya Chandra, dan pada kali ini di sini kita akan membahas mengenai desain interaksi dari aplikasi bimbingan belajar atau bimbel, sekolah kedinasan, CPNS dan P3K. Oke, di sini desain interaksi dari aplikasi bimbingan belajar ini telah saya rancang, di mana aplikasi bimbingan belajar sekolah kedinasan CPNS dan P3K ini merupakan sebuah aplikasi yang akan dikembangkan secara lebih lanjut untuk mempersiapkan dan membiasakan diri dalam menghadapi seleksi di setiap tes calon taruna dan mahasiswa perguruan tinggi kedinasan, CPNS dan calon P3K yang dilaksanakan secara online di daerah masing-masing, di mana agar nantinya pengguna dapat dengan mudah menyelesaikan soal-soal atau masalah di setiap tahapan tesnya seperti itu. Jadi biar lancar proses tesnya. Kemudian pada aplikasi ini terdapat pula sharing session dan informasi lainnya untuk mengenal dari beragam sekolah ikatan dinas di Indonesia, tips dan trik untuk lolos di setiap tes sekolah kedinasan, CPNS maupun P3K seperti SKD, SKB hingga proses wawancara atau pantuhirnya seperti itu. Kemudian penyelenggaraan bimbingan belajar pada aplikasi ini dilaksanakan secara online, ya, secara online untuk membiasakan diri peserta dalam menjawab tes. Kan biasanya tes seperti itu dilaksanakan secara online itu di BKN masing-masing. Nah, jadi agar peserta atau yang pengguna aplikasi ini dapat terbiasa dalam mengerjakan soal secara online seperti itu. Selain itu juga dalam aplikasi bimbel ini digunakan untuk meningkatkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 agar juga dapat mencegah penyebaran virus corona. Kan harus tatap muka seperti itu agar menghindari tatap muka lah istilahnya. Kemudian para peserta bimbingan belajar juga tidak perlu untuk repot datang ke tempat langsung ke tempat pelatihannya, karena dapat dengan mudah mengikuti pelatihan dan menjawab soal dari rumah mereka masing-masing seperti itu. Seperti itu gambaran umum dari perancangan aplikasi bimbel sekolah kedinasan CPNS dan P3K ini seperti itu. Kemudian dalam aplikasi yang akan kita rancang ini memiliki desain interaksi di mana kita ini di sini memiliki target audience, di mana yang pertama itu yaitu salah satunya pengguna smartphone, PC maupun laptop. Jadi aplikasi ini dapat diunduh melalui PC, kemudian smartphone juga bisa seperti itu. Kemudian target selanjutnya yaitu para pejuang kedinasan, CPNS dan P3K yang ingin mencari informasi terkait hal-hal tersebut seperti pelaksanaan tes seleksi, ingin mencari informasi mengenai perekrutan jadwalnya seperti apa, kemudian sekolahnya bagaimana, dan juga informasi tentang gaji dan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang telah mengikuti atau orang-orang yang telah lulus tes seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pejuang kedinasan, CPNS dan P3K yang ingin mempersiapkan diri dengan berlatih seperti itu. Entah itu berlatih soal-soal seperti SKD, SKB, psikotes dan lain-lain. Kemudian mencari informasi mengenai persiapan dari tes fisik maupun tes jasmani maupun lain sebagainya seperti itu. Jadi di aplikasi ini terdapat beragam soal SKD, SKB, psikotes, dan tips dan trik menghadapi wawancara beserta tes jasmani juga ada seperti itu. Jadi lengkap di sini. Kemudian yang keempat itu di mana pada aplikasi ini ditargetkan untuk semua kalangan dapat mengakses seperti itu. Jadi tidak ada batasan usia di dalamnya, tidak ada rentang usia. Jadi maupun dari anak kecil hingga orang tua, nenek kakek pun dapat mengakses aplikasi ini seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya fitur aplikasi. Nah, aplikasi bimbingan belajar
Sekolah Kedinasan, CPNS, dan P3K yang telah saya rancang ini memiliki beberapa fitur aplikasi. Yang pertama itu Splash Screen. Nah, Splash Screen. Pada fitur aplikasi Bimbel Belajar Sekolah Kedinasan, CPNS, dan P3K ini terdapat Splash Screen yang berfungsi sebagai pengenalan halaman pembuka aplikasi yang terdiri dari gambar, logo atau identitas, dan juga nama serta versi perangkat lunaknya. Seperti contoh, kalian kan pernah buka YouTube. Nah, pada saat kalian buka YouTube itu kan ada seperti tampilan awal itu ada logo YouTube, kemudian YouTube ada di bawahnya itu YouTube from Facebook, seperti itu. Nah, anggaplah seperti itu nanti yang ingin kita rancang, seperti itu. Oke, yang kedua kemudian pada menu Home. Nah, pada menu Home ini merupakan menu utama yang nantinya terdiri dari identitas. Nah, paling pojok atas di sana itu ada identitas pengguna beserta notifikasi. Kemudian di bawahnya itu ada paket soal yaitu SKD, SKB, TPS, TKA, TPA maupun psikotes beserta tes-tes lainnya juga di sana ada. Jadi peserta dapat mengaksesnya itu secara gratis di sana. Kemudian nanti ada yang berbayar, tapi nanti kalian harus beli paketnya di menu selanjutnya, seperti itu. Kemudian terdapat juga nanti pada menu paling bawah itu terdapat video sharing session, pengalaman bersama Taruna Taruni dan juga mahasiswa sekolah kedinasan serta PNS dan juga P3K di beragam instansi yang telah lulus tes dan juga memiliki pengalaman dalam menjalani tes tersebut, seperti itu. Oke, langsung saja kemudian pada menu feed. Nah, fitur feed ini berisikan seluruh aktivitas pengguna terkait hasil menjawab soal yang ada di aplikasi. Contohnya seperti SKD, SKB, TPS, TPA, TKA, psikotes, dan lain sebagainya itu akan terlihat pada menu ini, seperti itu. Jadi contohnya saya telah mengerjakan soal itu. Jadi seperti history dia. Nanti hasilnya itu akan terpublish di menu feed ini. Kemudian orang lain yang menggunakan aplikasi ini setelah selesai menjawab soal juga akan terlihat pada menu feed ini, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu pada menu shop. Pada menu shop ini, shop artinya berbelanja. Nah, pada menu shop ini berisikan tempat bagi pengguna yang akan membeli berbagai paket belajar intensif yang lebih komplit dibandingkan latihan soal-soal sebelumnya, seperti itu. Baik itu dalam paket belajar SKD, SKB, TPS, TPA, dan juga TKA, psikotes, dan juga lain sebagainya yang dapat dilakukan dengan bertransaksi secara online dengan pengembang aplikasi ini, seperti itu, melalui kontak person yang telah tertera pada aplikasi, seperti itu. Kemudian ada fitur latihan. Nah, pada menu latihan ini merupakan sebuah tempat bagi pengguna untuk melihat berbagai macam paket soal yang telah mereka beli sebelumnya di menu shop ini, nanti akan tampil pada menu latihan ini. Nah, jadi mereka dapat mengakses paket yang telah mereka beli itu pada menu latihan, dan mereka dapat berlatih dengan maksimal untuk menjawab soal-soal maupun membaca materi pelajaran, seperti itu. Kemudian apabila mereka juga telah menyelesaikan soal-soal tersebut, maka dalamnya itu nanti di akhir sesi itu ada hasil pembahasannya, hasil tryout, dan juga pembahasannya apa, dan juga kunci jawabannya apa, seperti itu. Oke, kita lanjut pada fitur aplikasi menu profil. Nah, pada menu profil ini berisikan identitas pribadi seperti email, nama pengguna, nomor telepon, informasi dan kebijakan, serta bantuan bagi pengguna terkait penggunaan aplikasi bimbingan belajar sekolah kedinasan, CPNS, dan juga P3K ini, seperti itu. Sama seperti aplikasi-aplikasi pada umumnya, seperti itu fiturnya. Kemudian, nah,
Di dalam pada saat merancang aplikasi ini, jadi di sini saya merancang flow map pada aplikasi bimbingan belajar sekolah kedinasan, CPNS maupun P3K ini, dengan tujuan untuk memberikan gambaran pergerakan aplikasi dari satu titik ke titik lainnya seperti itu dengan menggunakan peta campuran. Hal ini dilakukan agar nantinya programmer atau yang si perancang aplikasi dapat mengetahui alur kerja aplikasi yang ingin dibuat dan dapat dengan mudah untuk diikut serta diimplementasikannya menjadi sebuah aplikasi yang baik dan benar sesuai dengan keinginan seperti itu. Untuk desain flow map dari aplikasi bimbel kedinasan, CPNS dan juga P3K ini, kalian dapat lihat pada video berikut ini seperti itu. Kalian dapat simak ya, oke? Halo teman-teman sekalian, jadi di sini merupakan contoh desain interaksi aplikasi bimbingan belajar sekolah kedinasan, CPNS dan juga P3K. Di sini telah saya rancang dari gambaran-gambaran flow map yang di sini akan saya rancang seperti itu. Untuk lebih jelasnya mengenai flow map yang telah saya rancang, kalian dapat mengikuti aktivitas yang akan saya lakukan setelah ini seperti itu. Kalian dapat menyimaknya dan di sini flow map. Di sini terdapat ada menu splash screen. Seperti yang kalian ketahui, splash screen ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang telah kita rancang, yang dimana terdiri dari logo aplikasi, bimbingan belajar, maupun ini judulnya seperti itu maksudnya ya. Ini judul dari aplikasi yang ingin saya rancang seperti itu. Ini merupakan logo, dimana keluaran dari splash screen ini memiliki waktu selama 2 sekon atau 2 detik saja seperti itu. Kemudian akan masuk pada menu home selanjutnya ya, masuk pada menu home. Kemudian pada menu home ini terdapat yang namanya identitas user. Ini identitas user yang akan terkonfigurasi pada profil, menu profil pada ini ya, menu profil yang nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Dan di sini ada notifikasi, ada sub notifikasi, latihan soal, sharing session. Sub notifikasi, apabila kita mengklik ini maka tampilannya akan seperti ini. Sub notifikasi yang dimana terdiri dari submenu dan juga list-list aktivitas kita setelah mengerjakan soal ataupun dapat notifikasi dari pihak pengembang aplikasi seperti itu, atau informasi pembaruan maupun dan sebagainya. Kemudian selanjutnya terdapat di sini latihan soal. Bila kita klik di sini maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan soal ini di sini ada submenu latihan soal. Dapat ada list tombol SKB, SKD, TPA, TPS maupun TKA. Nah, kita dapat klik tombol SKB pada menu ini, kita langsung dapat mengerjakan soal pada ini. Masuk menu selanjutnya, di mana pada menu SKB ini di sini terdapat adanya identitas user, identitas user di dalamnya, dan juga terdapat nomor soal. Yang kemudian yang dapat kita klik bagian sini, kemudian kita scroll. Kemudian sini terdapat waktu pengerjaan yang pengerjaan selama 2 jam ya. Kemudian soal ini tergantung kita mengklik ini. Apabila klik di sini soalnya akan ada 1, kita klik di sini akan kemudian lanjut ke 2. Apabila kalian telah menemukan jawaban dari permasalahan soal ini, kalian dapat klik simpan dan lanjutkan. Maka nomor soal akan next ke nomor soal selanjutnya. Apabila kalian lewati, maka soal ini akan next ke tempat sebelumnya seperti itu. Kemudian apabila kalian klik selesai ujian ini, maka tampilan hasilnya itu akan seperti ini, hasil ujian SKB. Ada identitas user, ini tidak bisa diklik ya. Cuman ini seperti kotak row kolomnya seperti itu. Ada passing grade-nya yang terdiri dari TWK, TUTKP maupun lain sebagainya. Di situ kan ada passing grade-nya, kemudian hasil ujiannya apabila kalian lebih besar daripada setiap passing grade yang telah ditentukan ini, maka predikat yang kalian dapatkan ini
adalah lulus. Apabila kurang maka tidak lulus, seperti itu. Nah, kemudian kita dapat mengklik tombol back di sini, maka ini akan tampilnya ke sini, seperti itu, ke sub menu latihan soal. Apabila sub menu latihan soal kita klik back, maka akan menu pada menu home. Sama seperti tadi sub menu notifikasi, apabila kita klik back maka ini akan muncul pada menu home, seperti itu. Seperti itu rancangannya. Kemudian SKD ini sama, apabila kita klik SKD maka tampilannya akan seperti ini. Masuk menu SKD yang sama seperti tadi, ada identitas user, nomor soal, pengerjaannya selama 2 jam, dan juga ada soal-soal. Ini merupakan contoh soalnya. Kita dapat klik simpan lanjutkan untuk menyimpan jawaban, lewati apabila kita tidak tahu jawaban dari soal tersebut. Kemudian kita juga dapat mengklik selesai ujian, seperti itu. Kemudian setelah kita mengklik selesai ujian maka akan tampil hasil ujiannya seperti ini. Dan kemudian apabila kita klik back maka akan kembali pada tampilannya di sini, ke sub menu latihan soal. Apabila kita ingin melanjutkan mengerjakan soal seperti TPA, TPS, TKA, maka sama seperti algoritma tadi, apabila kita mengklik TPA maka akan muncul seperti ini pada sub menu TPA yang terdiri dari identitas user, nomor soal, waktu, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian apabila kita telah selesai mengerjakan dan kita mengklik selesai ujian, maka di sini akan tampil seperti ini, seperti hasil ujian yang seperti ini. Identitas user, passing grade, hasil ujian, dan juga predikat. Kemudian apabila kalian ingin kembali pada menu sebelumnya, kita dapat klik back dan langsung menuju pada sub menu latihan soal seperti ini. Kemudian apabila kita ingin ke TPS mengerjakan, sama seperti tadi, kita klik TPS, maka akan muncul soal dan jawabannya seperti ini. Nah, TPS seperti tadi sama, identitas user, nomor soal, waktu, soal. Nah, ini apabila kita klik selesai ujian maka masuk pada page selanjutnya, yaitu hasil TPS yang terdiri dari identitas user, passing grade, hasil ujian maupun predikat. Yang kemudian apabila kita klik back maka akan tampil pada halaman sebelumnya, itu sub latihan soalnya, TPS seperti ini ya. Kemudian lanjut ke menu TKA. Pada format ini, apabila kita klik tombol TKA ini, maka akan muncul sama seperti ini tampilannya ya. TKA, dapat ada sub menu TKA, ada identitas user, nomor soal, waktu yang dapat dikerjakan selama 2 jam, ada contoh soal-soal yang disesuaikan dengan nomor soal ini. Kemudian apabila kalian ingin menyimpan jawaban, kalian dapat klik simpan dan lanjutkan. Apabila kalian klik lewati, dapat lewati, maupun apabila kita selesai ujian maka hasilnya akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu hasil TKA. Gitu. Kemudian selanjutnya apabila kalian telah list tadi, ini kalian dapat klik back untuk masuk pada menu sebelumnya, yaitu menu sub latihan soal. Apabila kalian klik back maka dapat menuju ke menu home. Nah, pada menu ini terdapat menu sharing session yang berisikan video. Kalian dapat mengklik ini maka akan muncul seperti ini, menu sharing session. Apabila kalian klik tombol seperti tersebut, pada menu sub ini terdapat sub menu sharing session dan juga penjelasan terkait video. Contohnya, apabila terdapat pembukaan CPNS dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2021 seperti itu. Maka di sini akan dijelaskan secara rinci proses pendaftaran dan juga hal-hal yang perlu dipersiapkan, maupun di sini terdapat video pada cara pendaftaran CPNS seperti itu. Dan apabila kalian klik ini, maka ini akan kembali ke menu home sebelumnya seperti itu. Nah, ini menu home-nya ya. Kemudian pada menu ini terdapat menu-menu lainnya seperti menu feed, shop, latihan, dan profil. Apabila kita klik feed ini, maka akan muncul seperti tampilan ini. Nah, pada menu feed terdapat beragam aktivitas dari pengguna aplikasi. Nah, di sini terdapat waktu pengerjaan,
Misalnya di sini saya mengerjakan 3 jam yang lalu, maka di sini akan tulisannya 3 jam yang lalu seperti itu ya. Algoritmanya di sini terdapat ada identitas user dan juga di sini ada foto profilnya. Kemudian di sini ada jenis soal. Jenis soalnya apa? Yaitu SKB, SKD, TPA, TPS maupun lain sebagainya. Kemudian di sini terdapat list soal-soal yang telah jawab seperti TWK, TIU, TKP dengan jumlah soal yang telah mereka peroleh seperti ini, dan juga ini merupakan total dari ketiga ini seperti itu. Apabila di setiap sub ini mereka lolos, maka di sini predikatnya adalah lolos. Apabila mereka kurang dari ketentuannya, yaitu misalnya TWK yaitu 75, 80, 121 kurang dari ini mereka, maka predikatnya itu akan tidak lulus seperti itu cara kerjanya. Oke, apabila ingin balik maka dapat mengklik tombol back ini seperti itu ya. Maka akan muncul seperti gambar seperti ini. Oke. Skip. Oke, kita lanjut pada menu stop. Nah, pada menu stop apabila kalian klik pada menu ini pada menu stop ini, maka tampilannya itu akan muncul seperti gambar seperti ini. Nah, setelah datang ini pada menu shop, terdapat pembelian. Nah, ini ada sub menu. Nah, di sini terdapat informasi mengenai proses pembelian. Di mana di sini ada tombol paket belajar 6. Kalian dapat memilih di sini ada paket belajar 60 modul dan juga paket belajar 30 modul pada tombol-tombol ini di samping ini. Kemudian di sini terdapat informasi tentang terhadap pengguna, baik itu nomor rekening maupun nomor identitas pengguna pengembang, yang akan nantinya nomor rekening yang telah tertera di sini akan mereka kirimkan sejumlah uang pada nomor rekening ini di sini. Jadi kita transfer pada nomor rekening di bawah ini seperti itu. Apabila kita klik ini paket belajar 60 modul ini, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, pada menu paket belajar ini terdapat informasi paket soal apa saja yang mereka dapat, harga paket, kemudian mereka dapat mengupload bukti pembayaran yang telah mereka transfer melalui bank, upload bukti bayar, struknya maksudnya upload di sini. Kemudian mereka dapat menunggu hingga 1 hari untuk mendapatkan kode akses melalui email mereka masing-masing. Nah, setelah itu mereka dapat memasukkan kode akses, maka ini mereka dapat mengklik tanda centang ini. Kemudian setelah ini maka soal dapat digunakan pada menu selanjutnya, yaitu pada menu latihan. Oke. Menu latihan. Oke, sebelumnya kita masuk dulu pada paket belajar 30 modul yang ini. Apabila mereka mengklik ini, maka akan tampil seperti gambar seperti ini, sama seperti tadi. Ada informasi paket, harga paket, bukti pembayaran, masukkan kode akses. Apabila kita klik ini, maka kita dapat menuju kepada menu latihan untuk berlatih soal-soal tersebut. Nah, apabila kita ingin kembali sama dengan ini juga kembali, maka akan menuju pada menu shop ini. Nah, apabila menu shop ini kita klik kembali, maka tampilannya akan seperti ini. Masuk pada menu home. Nah, pada menu home. Apabila kita klik menu latihan, kita akan otomatis langsung menuju pada menu latihan. Nah, seperti ini menu latihan, dimana di sini terdapat paket belajar yang telah kita beli, berapa modul, 60 modul ataupun 30 modul. Kemudian di sini terdapat list-list informasi mengenai paket belajar yang telah kita pilih. Kemudian di sini terdapat materi, tombol materi maupun soal-soal. Apabila kita klik tombol materi, maka akan tampil seperti ini. Materi belajar lengkap. Di sini ada sub-sub materi TWK, tes wawasan kebangsaan. Di sini ada materinya, TIU, materinya TKP, materi dan beragam list-list lain, materi lain seperti itu terdapat di sini. Kemudian mereka juga dapat back, maka akan muncul pada menu latihan. Nah, pada menu ini terdapat soal-soal latihan HOTS yang dapat mereka akses. Apabila mereka klik, maka akan muncul seperti ini. Dapat
menu SKB, SKD, TPA, TPS, dan TKA. Dan tampilan ini sama seperti pelatihan yang umum sebelumnya, tapi perbedaannya di sini adalah tingkat kematangan soal di sini tuh lebih hot dibandingkan sebelumnya, seperti itu. Kemudian apabila kita, di sini kita klik tombol-tombolnya di sini, maka akan tampilannya seperti ini. Misalnya kita klik tombol SKB, tampilannya akan seperti ini. Terdapat identitas user sama seperti tadi, nomor soal, nomor yang ingin kita klik, ini dapat kita scroll, kemudian di sini waktu pengerjaannya, kemudian di sini terdapat soal dapat kita pilih jawabannya. Kemudian apabila kita ingin menyimpan jawaban tersebut, kita klik simpan dan lanjutkan. Apabila kita tidak tahu ingin melewati soal ke nomor soal berikutnya, kita dapat klik lewati. Dan kemudian apabila kita ingin memilih nomor-nomor soal yang ingin kita kerjakan, kita dapat klik di sini pada nomor-nomor soal secara langsung seperti itu. Kemudian kita dapat klik selesai ujian, ya, selesai ujian. Apabila kalian telah merasa jawaban kalian benar, maka klik selesai ujian, maka di sini terdapat identitas user, passing grade, hasil ujian, predikat, dan lain-lain sebagainya. Apabila kalian klik back, maka ini akan tampil pada menu sebelumnya itu di sini. Oke, selanjutnya langsung menu SKD, sama seperti tadi. SKD dapat list-list yang sama. Apabila kita klik ini selesai ujian, maka tampilannya akan seperti ini. Identitas user, passing grade, hasil ujian, predikat, dan lain sebagainya. Apabila kita ingin back, maka tampilannya akan seperti ini. Langsung saja ke TPA. Ya, pada soal TPA, apabila kita klik, maka tampilannya akan di sini. Seperti yang kalian lihat ini, pada menu TPA terdapat identitas user, nomor soal, waktu pengerjaan, soal. Apabila ingin menyimpan jawabannya, kita klik simpan lanjutkan. Ini kita klik lewati maupun selesai ujian untuk menyimpan soal. Kita klik selesai ujian, maka hasilnya di sini akan muncul seperti identitas user, passing grade, hasil ujian, dan juga predikatnya antara lulus maupun tidak lulus, seperti itu. Dan apabila kita klik ini kembali, maka langsung saja ini secara otomatis akan kembali pada menu ini, ya. Kemudian ada menu TPS. Apabila kita klik menu TPS ini, maka akan muncul pada menu di sini TPS. Skip boleh juga. Enggak. Nah, pada menu TPS ini terdapat submenu, yaitu submenu TPS-nya. Dan di sini terdapat identitas user, ada nomor soal, dan lain sebagainya. Dan juga di sini terdapat waktu pengerjaan. Kemudian di sini terdapat soal. Soalnya ini akan menyesuaikan nomor soal yang ada di sini, seperti itu. Sama seperti tampilan-tampilan sebelumnya, di mana apabila kita ingin menyimpan jawaban, kita dapat klik simpan dan lanjutkan. Kita dapat melewati soal-soal ini. Kemudian apabila kita ingin langsung melewati dari nomor 1 ke nomor 10, kita dapat mengklik saja langsung di sini nomor soalnya, seperti itu. Kemudian selesai ujian. Apabila kita klik selesai ujian, maka tampilan TPS-nya akan seperti ini. Terdapat identitas user, passing grade, hasil ujian, dan juga predikat. Apabila kita klik back, maka tampilannya langsung ke submenu di sini, submenu TPS. Oke, kita lanjut pada menu TKA. Apabila kita klik menu TKA ini pada submenu ini, soal-soal latihan course ini, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman, terdapat ada identitas user, nomor soal, sama seperti ini. Identitas user, nomor soal, ini bisa di-scroll, ini bisa diklik-klik juga, pilih untuk memilih soal. Dapat waktu pengerjaan 1 jam atau 2 jam, 1 jam atau 2 jam. Ininya soal, terdapat soal. Apabila kita ingin menyimpan jawabannya, kita dapat klik simpan dan lanjutkan. Apabila kita lewati, kita dapat melewati soal-soal ini atau dengan cara memilih pada sub ini. Misalnya di sini nomor 1 kita pilih soal muncul nomor 1. Nomor 10 kita pilih muncul soal nomor 10, seperti itu.
Kemudian kita klik selesai ujian, maka tampil seperti ini. Hasil TKA yang terdiri dari identitas user, passing grade, hasil ujian dan juga predikat. Kemudian di sini apabila kita klik back, maka dapat muncul pada submenu soal course latihan. Apabila kemudian di sini kita klik back, maka akan muncul masuk pada menu latihan. Kemudian apabila kita klik back lagi, maka akan menuju pada menu ini, menu home. Oke, nah pada menu ini terdapat profil. Dimana apabila kita klik menu profil ini, tampilannya akan seperti ini. Nah, pada menu profil terdapat sini di atasnya ada tulisan profil. Dapat ada nama user. Nah, nama user ini merupakan nama pengguna, nama email, nomor telepon, informasi kebijakan, bantuan. Kemudian menu edit profilnya maksudnya ya, bisa ada tombol back. Kita langsung saja, apabila kita ingin back, kita langsung masuk pada menu home yang sebelumnya tadi. Kemudian apabila kita di sini ingin mengklik tombol edit, maka akan masuk pada menu ini, tombol edit profil. Pada menu edit profil, kita dapat mengubah foto profil kita dengan cara mengklik ini. Kemudian kalian dapat memoto wajah kalian langsung, ataupun kalian dapat mengambilnya pada galeri. Jadi di sini terdapat ada dua pilihan nanti, foto langsung ataupun pilih dari galeri. Pilih dari galeri kalian seperti itu. Apabila kalian ingin pilih dari galeri, maka ini akan terhubung pada galeri kalian. Kemudian apabila terhubung pada galeri kalian, seperti foto-foto ini, pilih langsung masuk pada menu ini. Nah, apabila kalian foto langsung, maka di sini akan langsung masuk untuk memoto wajah kalian pada kamera kalian seperti itu. Oke, langsung masuk di sini. Kemudian lanjut langsung saja. Di sini terdapat nama user yang kalian dapat ganti dari Putri Wisnu Arya Chandra menjadi Wisnu saja. Kemudian email dapat merubahnya. Kemudian ada nomor telepon, kalian dapat ganti-ganti di sini. Kemudian untuk menyimpan detail informasi ini, kalian dapat mengklik tombol save yang ada di pojok kanan atas ini. Maka di sini tampilan di sini akan berubah pada menu profil. Kemudian juga tampilan di sini juga akan berubah pada menu home ini. Seperti itu. Dari Putri Wisnu Arya Chandra menjadi Wisnu saja, dan juga foto profil di sini juga akan berubah. Seperti itu. Kemudian lanjut pada menu sebelumnya. Di sini terdapat informasi kebijakan dan bantuan, dan apabila kita klik informasi kebijakan ataupun bantuan, maka tampilannya akan seperti ini. Dua tampilan seperti ini ya. Pada menu informasi kebijakan ini terdapat berbagai informasi mengenai kebijakan penginjakan penggunaan aplikasi yang telah di sini kita rancang seperti itu. Apabila kita klik back, maka akan kembali pada menu profil ini sebelumnya. Di sini, apabila kita klik bantuan, maka akan menuju pada menu bantuan. Pada menu bantuan ini terdapat informasi mengenai bantuan, mengenai penggunaan aplikasi ini seperti itu. Kita dapat mengklik back untuk menuju pada menu profil. Untuk kembali menu profil, kemudian pada menu profil ini kita klik back, maka dapat menuju pada menu selanjutnya, yaitu menu home. Nah, karena implementasinya telah selesai, apabila kalian ingin keluar dari aplikasi ini, kalian dapat mengklik tombol back yang terdapat pada HP bawaan kalian masing-masing. Kan biasanya ada itu 3 tombol seperti ini, ada home, kemudian ada list seperti ini. Nah, di sini kalian dapat mengklik tombol back, lalu langsung saja ke menu home HP kalian masing-masing. Oke, sekian dari desain interaksi aplikasi bimbingan belajar sekolah kedinasan CPNS dan juga P3K ini, yang terdapat interaksi dari Flowmap yang telah saya rancang. Semoga Flowmap ini bermanfaat, dan kita selanjutnya akan membahas mengenai
proses selanjutnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kalian telah tadi melihat bagaimana proses dari flow map aplikasi Bimbel Sekdin. Nah, selanjutnya kita di sini akan bahas mengenai wireframe-nya. Wireframe pada aplikasi Bimbel Sekolah Kedinasan, CPNS maupun P3K ini dirancang di awal proses pembuatan aplikasi dengan tujuan untuk memberikan sebuah kerangka dasar tampilan yang lebih mendetail dengan coretan manual boleh atau dengan menggunakan aplikasi belajar juga boleh, agar nantinya perancang dapat mengerti letak menu hingga submenu yang ingin ditampilkan oleh klien seperti itu. Terkait wireframe dari aplikasi Bimbel Belajar Sekdin ini, CPNS dan juga P3K dapat kalian perhatikan pada penjelasan selanjutnya seperti ini. Oke. Halo teman-teman sekalian, jadi di sini saya telah merancang wireframe dari desain interaksi aplikasi bimbingan belajar Sekolah Kedinasan, CPNS dan P3K. Nah, jadi ini merupakan desain seluruhnya dari aplikasi yang telah saya rancang, dan di sini kita akan bahas mengenai satu persatu dari desain ini ya. Oke, langsung saja dari yang pertama, yaitu kita mulai dari yang pertama, yaitu splash screen. Nah, kalian tahu kan splash screen itu apa? Jadi splash screen itu adalah tampilan awal aplikasi ketika kita saat membuka aplikasi itu, maka splash screen itu akan muncul seperti ini. Contohnya tampilan awalnya yaitu yang pertama, yaitu logo dari aplikasi bimbingan belajar kita Sekdin Kedinasan, CPNS dan P3K ini. Ini adalah logo. Kemudian di bawahnya itu terdapat nama aplikasi kita, bimbingan belajar Sekolah Kedinasan dan CPNS dan P3K. Jadi pada wireframe ini nanti rencananya akan tampil selama 2 detik saja ketika aplikasi ini akan dibuka seperti itu. Kemudian pada menu home ini terdapat identitas user pada tombol atasnya atau menu atasnya. Kemudian di bawahnya itu ada notifikasi kegiatan. Kemudian di sini ada latihan soal, beragam latihan soal. Kemudian di bawahnya ini ada video sharing session yang nanti akan terhubung pada perangkat aplikasi YouTube seperti itu. Kemudian di sini merupakan ada menu-menunya, yaitu ada menu home, feed, shop, latihan dan profil yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pada identitas user ini nantinya akan terhubung pada menu profil ini. Data-data kita ini pada menu identitas user tuh hanya sebatas nama dan juga foto profil saja. Seperti itu. Kemudian pada menu tapi di sini tidak bisa diklik karena ini terkonfigurasi pada profil. Kemudian pada menu notifikasi, pada menu notifikasi apabila kita klik di sini, maka di sini akan terhubung pada menu ini, pada submenu notifikasi, yang nantinya di sini berisi notifikasi kegiatan, pembelian maupun hal-hal tentang peristiwa maupun kegiatan yang telah kita lakukan pada aplikasi ini seperti itu. Nah, nanti di sini ada notifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan dan pemberitahuan apa nanti yang dari aplikasi ini akan diberitahukan kepada pengguna seperti itu. Ya, habis splash screen nanti akan ke menu home, kemudian di sini akan ke submenu. Ini untuk notifikasi akan ke sini. Oke. Kemudian latihan soal. Nah, latihan soal apabila kita klik ini, maka akan muncul seperti tampilan seperti ini. Nah, di sini ya. Submenu latihan soal. Pada menu latihan soal ini terdapat kita dapat mengklik pilihan latihan soal
kalian ingin memilih SKB, SKD, TPA, TPS, TKA maupun sebagainya, seperti itu yang ada di sini ya. Kemudian apabila kalian mengklik SKB ini, maka tampilannya akan seperti ini. SKB, tampilan SKB. Kemudian di sini ada identitas user, nama kita. Kemudian di sini ada foto profilnya nanti. Setelah itu, kemudian di sini ada nomor-nomor soal, di mana nomor soal ini kalian dapat mengklik di sini. Klik 1 maka di sini keluar 1, klik 2 maka keluar 2, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada waktu pengerjaan yang dapat kita selesaikan selama 2 jam penuh ya. Kemudian apabila kalian telah memilih jawaban, kalian dapat klik simpan dan lanjutkan. Apabila kalian tidak mengetahui jawabannya, kalian dapat mengklik lewati saja. Kemudian apabila kalian selesai ujian, apabila lewati ini, maka nomor ini akan lanjut next ke nomor selanjutnya, seperti itu. Oke, simpan dan lanjutkan juga sama, tapi dia menyimpan hasil jawaban yang telah kamu jawab, seperti itu. Kalian jawab. Kemudian apabila kita mengklik selesai ujian ataupun waktu telah habis, maka tampilannya akan berisi seperti ini. Nah, yaitu hasil SKB yang terdiri dari identitas user, nama kita, kemudian ada passing grade SKB-nya, kemudian hasil ujian kita, kemudian di sini ada predikat lulus ataupun tidak lulus setelah kita mengerjakan soal tersebut. Kemudian selanjutnya pada submenu latihan soal ini kan di sini terdapat SKD. Nomor kedua, apabila kita ingin mengklik SKD ini, maka tampilannya selanjutnya akan seperti ini. Nah, di SKD ini. Nah, pada menu SKD ini kita langsung dapat menjawab soal. Jadi waktunya akan waktunya akan langsung dimulai dari awal. Yang di sini sama seperti tadi, ada identitas user, nomor soal, dan waktu pengerjaan. Dimana di sini ada soal-soal yang telah kita jawab, kemudian kita dapat pilih jawabannya, kemudian kita dapat simpan dan lanjutkan atau lewati, maupun apabila waktu telah habis ataupun kita mengklik tombol selesai ujian, maka akan tampil menu hasil ujian seperti ini. Dari identitas user, passing grade SKD yaitu dari TIU 80, TWK 75, kemudian TKP 121, seperti itu. Kemudian lanjut ke hasil ujian. Nah, ini hasil ujian kita. Kita apakah bisa melampaui passing grade tersebut atau tidak. Dan di sini apabila kita melampaui, maka ketiga hasil tersebut, maka hasil kita predikat kita itu yaitu lulus. Apabila salah satunya tidak, maka predikat kita tidak lulus, seperti itu ya. Kemudian di sini ada menu TPA. Jadi pada menu TPA ini maka akan tergabung di sini ya. Nah, pada menu TPA ini di sini. Oke, pada menu TPA ini terdiri dari identitas user, nomor soal, sama seperti tadi sebelumnya di menu sebelumnya. Ada nomor soal dan juga waktu pengerjaan. Nah, di sini terdapat soal. Kemudian apabila kita ingin next atau lanjut ke soal selanjutnya, kita tahu jawabannya, kita dapat klik simpan dan lanjutkan. Apabila kita tidak terdapat, kita klik lewati. Kemudian apabila kita selesai ujian, maka soal akan tampil pada menu seperti ini. Oke, jadi dari sini, nah ini ya, karena ini kertasnya kurang, maka ini langsung kita anggap kan dari sini ke sini, dari sini ke sini ke TPA. Jadi dari TPA nanti akan ke sini, ke hasil ini TPA-nya ya, 2.3, 2.2.3.1 seperti itu. Oke. Di sini ada identitas user, passing grade, hasil ujian dan predikat sama seperti tadi. Kemudian apabila kita klik juga di sini TPS, maka di sini akan pindah menjadi 2. Nah, ini 2.4 yaitu TPS ya, submenu TPS-nya tadi. Kemudian di sini terdapat identitas user, nomor soal, waktu pengerjaan soal sama seperti tadi ya. Dan apabila kita waktu telah habis dan selesai ujian, maka hasilnya akan tampak seperti ini ya. Setelah ini maka
seperti itu. Tampil di sini ada identitas user, passing grade, hasil ujian, dan predikat kita lulus atau tidak lulus ya. Apabila kalian ingin kembali, kalian dapat mengklik tombol ini, dan nantinya tombol ini, dan nantinya akan menuju ke menu sebelumnya, yaitu submenu latihan soalnya ya. Latihan soal. Oke. Kemudian di sini terdapat TKA. Nah, TKA nanti di sini akan masuk pada menu TKA nih. Udah kalian mengklik tadi. Kalian di sini dapat identitas user sama seperti tadi. Apabila kalian ingin disimpan dan lanjutkan, setelah menjawab soal, lewati. Apabila kalian tidak tahu jawabannya, kalian dapat klik lewati. Kemudian selesai ujian. Kemudian apabila kalian ingin kembali pada nomor soal sebelumnya, saya lupa jelaskan tadi. Apabila kalian telah ada pada nomor 5 ini, dan kalian ingin kembali, kalian dapat klik nomornya saja di sini. Klik nomor 4 aja, maka soal akan berganti pada sebelumnya seperti itu. Oke. Apabila kalian udah klik selesai ujian, maka tampilan aplikasi ini maka akan seperti ini. Ada hasil ujian TKA, identitas user, passing grade, hasil ujian, dan predikat. Dan kalian ingin back, kalian dapat klik ini. Oke, selanjutnya pada menu home selanjutnya tadi sudah latihan soal kemudian ada sharing session ya. Nah, pada menu sharing session ini kalian dapat mengklik tombol sharing session ini, salah satunya saja boleh. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini ada tampilan 2 sub menu sharing session. Apabila kalian klik tadi, maka akan ada di sini. Jadi pada menu di atasnya ini saya ingin di sini ada topik sharing session. Nah, masuk menunya, kemudian di sini ada penjelasan mengenai hal terkait video yang tadi dipilih. Contohnya seperti penerimaan mahasiswa sekolah kedinasan tanggal 9 sampai 30 April 2021 seperti itu. Ada di sini videonya, video gininya. Jadi kita dapat klik di sini, maka akan kalian dapat menontonnya langsung di sini. Seperti itu. Langsung dia terputar videonya di sini. Oke, apabila kalian ingin back ini, maka ini akan kembali pada sub menu sebelumnya, yaitu pada menu di sini. Ya. Oke, pada menu home, interaksi dari wireframe-nya telah selesai. Kemudian apabila kalian ingin mengklik menu feed ini, tadi kan menu home di sini, itu tampilannya yang seperti tadi, seperti ini. Nah, tampilannya seperti tadi saya jelaskan. Kemudian apabila kalian mengklik tombol feed, maka akan tampilannya akan seperti ini. Nah, ini menu lainnya, yaitu menu feed ini merupakan menu aktivitas pengguna, baik itu Anda sendiri maupun teman-teman lainnya seperti itu. Dimana di sini terdapat waktu pengerjaan setelah selesainya, maksudnya ya. Misalnya saya telah mengerjakan soal latihan sebelumnya itu 3 jam. 3 jam yang lalu seperti itu. Maka di sini akan tampil 3 jam yang lalu seperti itu. Contohnya 3 jam yang lalu saya telah menyelesaikannya. Dengan identitas usernya siapa? Saya Putri Wisnu Arya Chandra mungkin, atau teman saya yang lain juga ada juga di sini. Kemudian jenis soalnya apa? SKD, SKB, TPA, TPS maupun lain sebagainya. Kemudian ada predikat lolos atau tidak lolos ya. Jadi di sini ada poinnya. Misalnya saya di sini jenis soalnya apa? SKD. Ada TWK, TU, TKP 180, 121. Karena nilai ini telah di atas ambang batas, dengan walaupun total nilai 301, maka predikatnya adalah lulus passing grade seperti itu. Oke. Kemudian apabila kalian ingin back, nah ini back, kalian dapat klik ini. Maka nanti akan kembali pada menu sebelumnya, yaitu menu tampilan awalnya. Ya.
apabila kalian di sini ingin membeli shop, membeli beragam soal, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Menu shop. Pada menu shop di sini ada menu pembelian di atasnya. Di sini ada penjelasan mengenai pembelian yang ingin dibeli oleh pengguna smartphone-nya. Nah, di sini ada pilihannya, yaitu ada paket belajar 60 modul atau kita ingin memilih paket belajar yang 30 modul. Nah, kita apabila ingin membeli soal, maka kita dapat mengirimkan sejumlah uang pada nomor rekeningnya di sini. Ada datanya atas nama siapa. Apabila kita ingin mengklik paket belajar 60 modul, maka di sini sudah tertera informasi paketnya apa saja, soal-soal yang ada di paket ini, kemudian harga paket sejumlah berapa. Kemudian pengguna dapat mengirim dapat mentransfer pada nomor rekening sebelumnya pada menu shop ini. Nah, tampilan 30 modulnya. Nah, apabila telah selesai dalam mentransfer, maka mereka akan mendapat notifikasi lewat email untuk memasukkan kode aksesnya. Oke. Upload bukti pembayaran. Upload bukti pembayaran tadi. Nah, kemudian lihat kode akses untuk mengakses disebut di emailnya masing-masing. Jadi pengguna dapat menunggunya hingga 1 hari penuh untuk mendapatkan kode akses tersebut. Kemudian mereka dapat klik apabila telah mengisi kode akses, mereka dapat klik ini tanda centang. Dan mereka juga sehingga mereka dapat langsung mengerjakan paket belajar yang telah mereka beli ini pada menu latihan selanjutnya. Nanti kita jelaskan ya. Sebelumnya ini dulu. Kemudian apabila kita ingin paket belajar 30 modul, nah paket belajar 30 modul nanti alurnya kan ke sini dengan submenu paket belajar 30 modul. Sama seperti tadi, ada informasi paket, harga paket, upload bukti pembayaran, masukkan kode akses. Kemudian centang ya, seperti tadi. Apabila ingin back, kita dapat kembali, maka akan tampil seperti tampilan di sini. Ya, kalau ingin backnya, kalau di sini kita back, maka akan menuju ke halaman ini, halaman home-nya, seperti itu. Cara kerja aplikasi ini. Kemudian apabila kita centang, maka ini akan lanjut pada menu latihan ya. Submenu latihan, kalian juga dapat mengaksesnya melewati menu home ini. Menu home latihan, apabila kalian klik menu latihan, maka tampil seperti ini menu latihannya ya. Paket belajar modul berapa, seperti itu. Di sini ada penjelasannya. Apabila kalian klik materi lengkap, maka di sini ada submenu materi pembelajaran ya. Jadi banyak materi yang bisa kalian baca-baca, akses. Di sini ada TWK, TIU, TKP. Nah, di sini paket belajar materi belajar banyak, tidak hanya TWK, TIU, TKP, maupun ada beragam list-list lain lagi ke bawah seperti itu. Nah, kemudian di sini ada soal-soal HOTS. Nah, soal-soal apabila kalian ingin mengklik soal-soal HOTS, maka tampilannya akan menuju ke submenu latihan soal-soal HOTS seperti itu. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan bahwa di sini terdapat tulisan, dan apabila ingin back ini, karena back ini akan kembali pada menu sebelumnya, yaitu menu home di sini ya. Kemudian kita lanjut pada submenu soal-soal HOTS. Setelah tadi kita klik soal-soal HOTS, terdapat SKB, SKD, TPA, TPS maupun TKA. Nah, sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya pada submenu soal-soal HOTS. Nah, terdapat submenu yang sama, akan tapi pembedanya di sini adalah soal-soal yang kita akses di sini semuanya itu dengan kualitas yang HOTS atau high.
Jadi lebih sulit dibandingkan soal-soal sebelumnya. Sama seperti tadi, di sini ada identitas user, profil, kemudian ada nomor soal yang kita dapat klik di sini, bersoal mana yang ingin kita pilih. Kemudian kita dapat klik simpan lanjutkan untuk menyimpan jawaban, kemudian lewati untuk next next soal maksudnya, kemudian selesai ujian, sehingga apabila kita klik ini ataupun waktu ini telah berhenti hingga mencapai titik 0, maka hasil ujian ini akan muncul seperti identitas user, passing grade, hasil ujian, predikatnya lulus atau tidak lulusnya, seperti itu. Sama dengan soal-soal selanjutnya, itu terdapat ada SKD, dengan hasil SKD-nya seperti ini. Nantinya tombolnya juga sama, kan seperti ini. SKD, TPA, nah ini TPA-nya, hasil TPA-nya. Kemudian ini SKD kan sama, TPA sama, hasil TPA, TPS-nya, kemudian ya hasil TPS ini sama semua ya. Ini juga sama, hasil TKA-nya sama, identitas user, waktu dan lain sebagainya ini sama. Oke. Ini nanti akan tersambung di sini TKA-nya. Nah, di sini ya. Kemudian di setiap submenu ini pasti terdapat tombol back, di mana nantinya apabila pada hasil SKB ini kita klik tombol back, maka ini akan muncul di sini. Ya. Di sini algoritmanya. Kemudian apabila kita klik di sini, maka akan menuju ke menu latihan. Apabila menu latihannya di sini kita back, maka akan menuju pada menu home, seperti itu. Makanya di sini di setiap soal di sini saya isi tanda 5.2.3.1. Nah, seperti ini misalnya kita back, kita berada pada 5.2.3. Seperti itu. Kemudian apabila kita back lagi pada menu selanjutnya ada 5.2, kita back ada pada kolom 5, kita back lagi ada pada menu kolom sebelumnya yaitu home. Seperti itu cara kerjanya. Oke, kemudian selanjutnya ada menu profil ya. Menu profil. Pada menu profil ini di sini terdapat identitas pribadi dari pengguna, seperti itu. Jadi di sini apabila kalian klik profil, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ada menu profil, dimana di sini terdapat nama pengguna, email, nomor telepon, informasi kebijakan dan bantuan-bantuan. Apabila kalian klik back ini, maka di sini akan langsung menuju pada ini, menu home aplikasi ya. Nah, apabila kalian klik edit ini, maka kalian akan menuju pada menu edit profil ya. Kalian di sini dapat mengedit foto profil. Di sini kalian langsung klik, kemudian kalian foto wajah kalian, ataupun kalian juga dapat mencarinya pada galeri, seperti itu. Jadi tergini sama galerinya juga. Kemudian kalian di sini dapat memasukkan atau mengubah atau mengganti nama kalian di sini, entah dari Putu Wisnu Ardia Chandra menjadi Harem Squad ataupun jadi Putu Wisnu ataupun Wisnu saja boleh. Kemudian di sini ada email tetap dan juga nomor telepon yang telah terkonfigurasi. Kemudian apabila kalian ingin menggantinya, kalian dapat menghapusnya, kemudian mengganti yang baru, nomor telepon, kemudian kalian dapat klik save. Setelah klik save, maka tampilan di sini akan berubah, nama email dan juga nomor telepon, maupun tampilannya yang ada pada menu home, identitas user. Misalnya kalian dari Putu Wisnu Ardia Chandra diganti menjadi Wisnu, maka di sini tulisannya adalah Wisnu dengan foto profilnya apa, seperti itu. Oke. Kemudian kita akan membahas mengenai, nah ini satu tombol ya, ini ada informasi kebijakan. Nah di sini ada tombol informasi kebijakan, di mana tombol ini apabila kita klik tombol ini,
maka akan tampil seperti ini, informasi kebijakan. Nah, di sini ada informasi-informasi tentang kebijakan layanan yang ada pada aplikasi yang telah kita rancang, yang pengguna dapat membacanya untuk memberikan suatu pemahaman terkait penggunaan aplikasi ini. Kemudian mereka dapat mengklik back sehingga akan kembali pada tampilan menu profil. Apabila mereka klik bantuan, maka di sini terdapat adanya penjelasan-penjelasan mengenai bantuan, yang dimana di sini ada sub menu bantuan. Kemudian di sini ada penjelasannya terkait bantuan-bantuan apa saja. Dan apabila mereka klik back, maka akan menuju pada menu profil sebelumnya. Oke, apabila mereka juga mengklik tombol back, maka akan tampil pada menu profil ini. Nah, menu home-nya seperti itu apabila back dari menu profil. Apabila ingin keluar dari menu home, mereka juga dapat keluar dengan mengklik back atau tanda back pada HP mereka masing-masing, sehingga akan keluar dari aplikasi ini. Oke, sekian dari perancangan dari wireframe, aplikasi desain interaksi dari aplikasi bimbingan belajar sekolah kedinasan CPNS dan juga P3K. Semoga kalian mengerti rancangannya ini. Sekian dari saya, kemudian kita lanjutkan nah, seperti inilah tampilannya. Oke, sekian dari saya, lanjut pada topik selanjutnya. Oke, setelah tadi kalian menyaksikan video mengenai flow map dan juga wireframe dari aplikasi Bimbel Sekdin, CPNS dan juga P3K. Seperti itulah desain interaksi yang ingin saya kembangkan secara lebih lanjut nantinya. Semoga ada kesempatan. Sekian dari pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.